Cuma setan yang gak doyan zikiran. Pada yang berjamaah itu cukup sholatnya, bukan zikirnya. Zikirnya itu cukup baca sendiri, Mas. Tidak perlu bersuara. Gertak salah satu jamaah pada maghrib itu di musola. Lah, Anda kalau tidak suka zikir, ya jangan sholat di sini aja sekalian. Diajak bersatu kok bengok-bengok, jawab Mas Adi, salah satu pengurus musola tersebut. Melihat pertengkaran kedua belah pihak tersebut, Kang Dul yang dipandang sebagai orang tahu agama di desa mencoba menerangi sambil mempelajari duduk perkaranya. Ada apa kok di masjid bertengkar? Sini duduk dulu, kalau pakai diskusi santai kan enak, kata Kang Dul. Saya yang dari tadi menemani Kang Dul ikutan duduk. Begini Kang, tadi di tengah-tengah kita zikiran habis sholat maghrib, Mas ini tiba-tiba berdiri sambil teriak kalau perbuatan kita ini tidak ada dalilnya. Ya saya jawab aja, kalau dia yang gak pernah baca hadis, kok sok-sokan bilang amalia kita ini gak berdalil, jawab Mas Adil. Bohong Kang, kalau saya tidak tahu dalilnya. Jelas-jelas dalam Al-Quran itu dikatakan agar Nabi Muhammad berdoa dan berzikir dengan suara yang lirih. Ini malah mengada-ada dengan mengangkat suara, jawab pemuda itu dengan semangat. Baik, kalau diperkenankan saya akan mengomentari masing-masing dalil dari Anda berdua ya. Insya Allah dalil-dalilnya Anda berdua ini sahih semua, kata Kang Dul. Mana mungkin Kang, ada dalil sahih yang membolehkan zikir secara berjamaah, potong pemuda itu. Makanya izinkan saya memaparkan dulu yang ya, sambil menunggu waktu Isya tiba. Jadi begini, kelompok yang semangat menggelar zikir berjamaah itu punya landasan sebagai berikut, kata Kang Dul. Pertama, keumuman dalil dari surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selanjutnya dari sebuah hadis yang berikut ini. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairi minhu wa zikru fil mala'i la yakunu illa an jahri. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata, aku mengikuti prasangka hambaku terhadapku, dan aku selalu bersamanya apabila dia mengingatku. Apabila dia mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat dia pada diriku. Apabila dia mengingatku dalam jumlah kelompok yang besar, maka aku akan menyebut nama mereka dalam kelompok yang jauh lebih baik dari kelompok mereka. Imam As-Suyuti rahimahullah kemudian berkomentar, dan bukankah berzikir dalam kelompok yang besar tidak lain hanya dilaksanakan secara jahar. Kemudian hadis selanjutnya, akhrajal Bazzar
wal Hakim fil Mustadraki wa sahhahu an Jabir qala kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas inna lillahi saraya minal malaikati tahullu wa taqifu ala majalisi zikri fil ardi farta'u fi riyadil jannah qalu wa inna riyadul jannah qala mujalisu zikri fagdua wa ruhu fi zikrillah. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan menyatakan kesahihannya bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu berkata, telah keluar Nabi SAW kepada kami dan bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala menebarkan para malaikat untuk mendatangi majelis zikir di bumi. Maka masukkanlah ke dalam taman-taman surga itu. Mereka berkata, di manakah taman-taman surga itu? Beliau bersabda, majelis-majelis zikir. Sebaiknya kalian berzikir kepada Allah tiap pagi dan petang. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalil keempat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhraja Muslimun wa Tirmidzi an Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yazkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazat alaihimus syakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum yang berzikir kepada Allah melainkan para malaikat akan mengelilinginya dan melimpahkan rahmat dan diturunkan atas mereka sakinah, ketenangan, dan Allah Ta'ala menyebut mereka kepada siapa saja yang berada di sisinya. Imam Nawawi dalam syarah beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjuk tentang kelebihan majelis-majelis zikir dan kelebihan orang-orang yang berzikir, serta kelebihan berhimpun untuk berzikir beramai-ramai. Selanjutnya, dalil yang kelima yang kita bacakan saja artinya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi, yaitu diriwayatkan oleh Muslim At-Tirmizi dan At-Tirmizi dari Muawiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kepada halaqah daripada sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, "Kenapa kalian duduk-duduk?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk berzikir dan memuji Allah Ta'ala." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah Ta'ala membanggakan kalian kepada para malaikat." Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya mengeraskan suara zikir setelah orang-orang menyelesaikan sholat wajib sudah atas persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata pula Ibnu Abbas, sesungguhnya aku selalu mengetahui apabila mereka telah menyelesaikan sholat, kemudian terdengar mereka berzikir. Dan kata Kang Dul, masih ada sekitar 21 hadis lain yang menjadi landasan kelompok yang membolehkan tahlilan atau zikir berjamaah dengan mengangkat suara. Dalil-dalil tersebut dapat ditemui di kitab-kitab fatwa seperti kitab karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, atau kitab Hawilil Fatawi karangan Imam As-Suyuti rahimahullah. Kemudian kelompok yang melarang zikir dengan suara yang tinggi dan berjamaah menggunakan dalil berikut, kata Kang Dul. Pertama, kalau Allah Ta'ala wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 205 mengatakan,
Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kedua, dalam surat Al-Isra ayat 110, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula terlalu merendahkannya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 55, faqad qala ta'ala ad'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Jika sampai ke suatu lembah, kami bertahlil dan bertakbir dengan mengeraskan suara kami. Nabi SAW lantas bersabda, wahai sekalian manusia, lirihkanlah suara kalian. Kalian tidaklah menyeru sesuatu yang tuli dan gaib. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Allah Maha mendengar dan Maha dekat, Maha berkah nama dan Maha tinggi kemuliaannya. Nah, itu semua masing-masing dalilnya sama-sama kuat, sahih, dan bisa dijadikan landasan, ujar Kang Dul. Wah, berarti ada dalil-dalil yang saling bertentangan dong, Kang? Tanya Mas Adi. Ndak pernah ada, jawabnya singkat. Tapi kalau pro dan kontra masing-masing dalilnya ada, dan sahih bagaimana kesimpulan. Tapi kalau pro dan kontra masing-masing dalilnya ada, dan sahih, bagaimana kesimpulan hukumnya, Kang? Tanya pemuda yang anti zikir tadi. Nah, disinilah peran para ulama mujtahid mencari kesimpulan hukum dengan metode yang telah mereka gagas dalam kitab-kitab usul fikih. Bila ada dalil-dalil yang terasa kontradiktif, maka dilacak masing-masing dalil tersebut apakah ada unsur nasikh atau mansukh. Jika ditemukan, maka dalil nasikh yang diambil sebagai pedoman dan yang mansukh ditinggalkan. Apabila tidak ditemukan nasikh dan mansukh, maka menggunakan metode tarjih di antara keduanya. Mana yang lebih rajih, itulah yang diambil. Namun bila juga tidak bisa ditemukan dengan metode tersebut, maka yang dilakukan selanjutnya adalah metode al-jamu wa taufiq, yakni menggabungkan kedua dalil kontradiktif tersebut dan mengamalkannya bersamaan dalam kondisi tersendiri. Dan sepertinya metode ini cocok dilakukan pada kasus dalil pro dan kontra zikir berjamaah. Karena semuanya sama-sama kuat, kata Kang Dul. Jadi seperti apa itu, Kang? Tanya si mas-mas yang anti zikir tadi. Begini, menanggapi dalil yang diangkat golongan yang anti zikir berjamaah, Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi mengatakan bahwa ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad melirihkan suara saat berdoa adalah ayat Makkiyah. Maksudnya, ayat tersebut turun di Mekah, maka ada unsur kehati-hatian dalam hal tersebut. Apa mungkin di awal-awal dakwah Nabi, yang mana semua orang mencurigainya hingga nyawanya terancam, beliau berdoa dengan suara yang lantang? Itu sama saja seperti menyetor nyawa ke hadapan musuh. Selanjutnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang larangan Nabi kepada sahabat untuk bertakbir dan berdoa keras-keras ketika tiba di lembah karena Allah tidak tuli, kata Kanjeng Nabi, maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa larangan tersebut karena sebenarnya mereka sedang dalam perjalanan perang, sehingga perlu kehati-hatian dalam segala tindakan, bahkan hingga kepada zikir. Adapun terkait zikir berjamaah dengan suara yang keras, maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil kuat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
bahwa Rasulullah SAW membolehkannya. Dari sini kita bisa amalkan kedua dalil yang kalian dengan kondisi sebagaimana berikut. Pertama, zikir berjamaah boleh dilakukan seusai sholat fardu, apabila dalam kondisi normal tidak ada ancaman. Kedua, dilarang berzikir dan berdoa dengan suara yang kencang apabila mengganggu jamaah lain yang sedang sholat atau sedang dalam keadaan terancam, seperti pada kaum muslim minoritas yang terancam nyawanya bila melakukan ibadah terang-terangan. Ketiga, berdoa dianjurkan dengan suara yang pelan atau dalam hati apabila doanya adalah untuk kepentingan diri sendiri, seperti doa minta jodoh, kebaikan rizki, dan lain-lain. Sementara doa yang redaksinya adalah untuk jamaah, maka boleh disuarakan dengan keras oleh imam. Sudah jelas ya, mas-mas kalian? Jadi, kalau ada ikhtilaf, tidak perlu bengok-bengok. Apalagi kalau yang diperdebatkan di luar kapasitas kita, ujar Kang Dul. Kalau saya tidak mau ikut zikirnya gimana, Kang? Tanya Mas tadi. Silahkan keluar dari barisan dengan tertib dan tidak perlu menghardi orang-orang yang berzikir. Soalnya cuma setan yang gak doyan lihat orang zikiran, senyum Kang Dul. Akhirnya majelis itu pun bubar beriringan dengan dikumandangkannya azan Isya.